Assalamualaikum para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saluran Talianto Wijaya. Kali ini kita akan berbincang tentang pengalaman kehidupan teman-teman yang merantau, baik dari tanah Jawa, lahir di Kalimantan, maupun dari Tatar Sunda, kemudian bekerja di bumi Kalimantan. Nah, untuk berbincang tentang itu di studio saya sudah hadir Mas Irfan dan juga Mas Hendra. Selamat malam Mas. Selamat malam, Mas. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah berkenan bergabung di saluran ini gitu ya. Dan kita akan berbincang tentang pengalaman itu pada sebenarnya apa pergulatan apa yang dulu diawali ketika dari Mas Irfan dulu lah ya, ketika dari Cianjur, bumi yang serba subur, gadis-gadisnya cantik, desanya indah, harus pergi jauh ke Kalimantan gitu ya. Itu apakah begitu mudahnya atau sulit juga Mas Irfan? Iya, pertama kalinya jauh dari keluarga ya Pak. Pasti ada proses yang adaptasi yang begitu lama. Adaptasi yang begitu lama, beradaptasi yang dari yang tadi cuacanya yang sejuk ya kan. Pas kesini jadi malah kebalikannya, panas betul. Nah, jadi pasti ya butuh waktu untuk beradaptasi. Kalau Mas Hendro Yunus sebagai putra Jawa yang lahir blasteran di Samarinda, Puncak Kelantan. Puncak Kelantan. Jawa kan Kalimantan. Puncak Kelantan ini apakah sebenarnya memang Kalimantan itu begitu menantang bagi para perjaka dari luar daerah untuk bisa datang dan mengembangkan potensinya di sini? Kalau menurut saya sih saya ambil dari orang tua juga. Orang tua dulu, orang tua saya juga dia pun merantau. Dan saya pun saya salut dengan beliau kan, dengan dia yang posisi beliau yang anak tunggal berani merantau ke Kalimantan untuk mencari rezeki dan untuk ya bahkan mencari hidup di sana, dan alhamdulillah sampai punya anak. Ya saya sendiri pun masuk anak terakhir dan nggak cucu, dan alhamdulillah anak-anaknya pun ya ngikuti, belum bisa ngikuti lah untuk merantau. Jadi saya pilih orang tua saya dulu merantau aja keluar Jawa. Nah, kenapa harus keluar Jawa kan? Ya karena kalau kita hanya di Jawa ya kita bakal maju. Filosofinya. Jadi bukannya ada maju, maksudnya kalau kita di Jawa, apalagi saya pun masih di kampung juga. Nah, di kampung kan kalau kita hanya di Jawa aja, pasti kita tahu kehidupan kita paling hanya macul. Nah, kalau kita di luar Jawa, mau ke Kalimantan, mau kerja apapun, itu pasti jadi uang. Nah, Asal mau gerak gitu. asal mau gerak, kita mau bisa jadi uang. Yang penting asal mau kerja, ada niat aja kerja kan, pasti jadi uang. Kalau di Jawa kan kita sudah lapangan pekerjaan itu susah. Terus persaingan ketat, waktu kita pun kalau mau bersawah maupun berladang itu kebanyakan Sawahnya udah nggak ada. sawahnya nggak ada, jadi kita pinjam pakai orang. Nah, tidak sebanding sama ibaratnya bagi hasilnya lah. Oke, terima kasih Mas Hendra. Mas Irfan, artinya dengan pergi ke Kalimantan itu kan meninggalkan keluarga, meninggalkan si dia yang di kampung gitu ya. Itu gimana rasanya itu? Rasanya nano ada manis, asam, asin, itu semua campur aduk. Tapi ya bagaimana, ini kan demi kebaikan juga. Oh, gitu. Jadi merantau ini bukan semata-mata kita cari pengalaman aja kan, tapi di samping itu juga kita memberi nafkah, pasti memberi nafkah yang keluarga, istri. Jadi saya tidak merasa ini suatu berat, tapi jadikan ini sebagai motivasi aja supaya ya kita berjuang di sini karena ada yang diperjuangkan di sana. Oh gitu ya. Tapi apakah memang Kalimantan menyediakan begitu banyak kesempatan untuk para perantau dari berbagai pulau lain itu Mas Hendra? Sebetulnya kalau di Kalimantan banyak memberikan kesempatan pekerjaan,
bukan hanya kita harus bekerja di perusahaan lah atau suatu perusahaan, kita pun kalau merantau ke Kalimantan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sebenarnya. Hanya potensinya masih besar. Potensinya masih luas ya. Daripada walaupun ibaratnya kita di sini tidak punya modal, asal kita mau niat bekerja, usaha pun terkadang ada peluang usaha itu yang tanpa harus mengeluarkan modal, asal ada kemauan dan modal yang ya paling tidak namanya kita merantau, tidak mungkin kita tidak buka modal lah walaupun sedikit. Itu pasti ada. Iya, oke. Baik. Ke Mas Hendro dan juga Mbak Wasifat. Apakah kemudian dengan pengalaman lahir di Jawa atau orang tua dari Jawa lahir di Kalimantan atau orang tua dan lahir di Sunda kemudian mencari nafkah di Kalimantan itu menambah rasa kebangsaan, cinta kebangsaan atau nasionalisme Anda, dan bagaimana Anda merasakan itu? Tentunya iya sih. Ya, pasti otomatis kita rasa kebanggaan kita terhadap nasionalis juga pasti bertambah. Kenapa? Karena kita mengenal tidak hanya tempat kampung kita saja. Jadi kita dengan merantau ini kita juga bisa tahu tradisi, adat dari negara Indonesia ini. Ternyata Indonesia ini bukan segelintir kampung kita aja. Jadi kita tahu seperti itu. Jadi kita tahu juga Indonesia ini begitu luas. Banyak perbedaan baik itu dari bahasa tentunya, dari budaya. Jadi ya banyak manfaatnya juga sih kalau dipikir-pikir merantau itu. Jadi saya makin mendewasakan dan ya, kebangsaan gitu ya. betul. Kalau Mas Hendro, apakah bagi orang Kalimantan itu tidak merasa tersudut dengan banyaknya pendatang itu ya? Apalagi ibu kota juga akan pindah ke Kalimantan. Kalau orang lokal ya, orang Kalimantan. Kalau dulu setahu saya ya, seingat saya dulu dari hubungan orang tua dulu, ya mereka memang kadang dulu masih merasa terganggu dari orang luar Kalimantan. Karena Ancaman ya, kayak ancaman dalam artian saya dulu dari pekerjaan bapak saya kan, orang tua saya pun itu kerjanya kan membelah hutan juga, operator berat. Nah, dia membelah hutan, jadi sampai pernah dibilang orang Kalimantan, datang orang Jawa, hutan Kalimantan mulai gundul. Habis lagi. Habis ya. Padahal kan itu kan tidak, hanya untuk membatas pekerjaan saja, bukan untuk segi komersil pribadi. Justru dengan adanya orang pendatang makin terbuka lah pola pikir, dari tidak mesti maupun orang Kalimantan, orang luar pun itu sama. Intinya sama bisa membangun itu daerah, ya sama-sama, ya monggo silakan. Kalau dulu memang ada, sekarang sudah mulai terbuka pola pikirnya ya, bagus. Kalau mungkin sebagai penutup Mas Irfan, pengalaman Anda beradaptasi dengan masyarakat dan tempat kerja dulu, apa yang perlu diperhatikan bagi ini kan para rimbawan jomblo akan masuk ke Kalimantan masih banyak ya. Apa yang perlu diperhatikan bagi mereka yang akan masuk ke Kalimantan? yang pertama pasti yang harus dipersiapkan itu fisik. Fisiknya ya? Fisik kan juga harus dipersiapkan Pak. Apalagi yang ya seperti yang itu yang awalnya di daerah yang dingin, jadi cuacanya lumayan ekstrim. Kemudian mental juga harus dipersiapkan juga. Karena seperti saya nih, contohnya saya kan dari Cianjur, Jawa Barat, terkenal dengan lemah lembut gitu kan. Dengan lemah lembut. Kita masuk ke daerah-daerah mungkin ada yang keras kayak gimana, nah kita harus bisa beradaptasi di situ. Kemudian ya harus ingat juga peribahasa di mana kaki berpijak Di situ lah. ya kita juga artinya kita pendatang, kita harus menghormati adat istiadat yang orang lokal di sini. Jangan sampai kita membawa adat dari kita yang tidak bisa diterima di tempat yang baru. Oke. Kalau menurut Mas Hendro, sebenarnya kan orang Kalimantan itu hatinya baik lembut. Betul. Terus bagaimana Anda membahasakan kelemah lembutan masyarakat Kalimantan yang sebenarnya ya awalnya tertutup tapi sekarang terbuka? Sebenarnya apa yang bisa kebiasaan baru apa yang perlu dibangun oleh para pendatang agar bisa bekerja sama dan hidup berdampingan dengan masyarakat suku asli? Enggak, kalau untuk pandangan saya bisa pendatang
Nah, aslinya Kalimantan tuh aslinya tuh lembut. Ketika kita mau masuk di sini di bumi Kalimantan, di bumi sendiri, nah kita ya betul tadi apa yang dikatakan Mas Ipan, kita harus menghormati adat istiadat dan kita mau berusaha apa jangan suatu usaha ataupun pekerjaan apapun kita jangan mengesampingkan masyarakat lokal yang ada di sekitar. Tetap kita harus kita jaga juga, kita melibatkan mereka dan jangan sampai kita memusuhi ataupun mengusirkan dia. Terima kasih Mas Hendro, Mas Irfan. Demikianlah para pemirsa sekalian, jadi merendahkan diri dengan sikap yang sopan dan lemah lembut, dengan menghargai harga diri masyarakat asli, dan juga tetap saling menghormati hak-hak mereka dan tidak merasa lebih gitu. Itu menjadi kunci penting untuk bisa beradaptasi dengan tempat orang baru. Dan jangan lupa siapkan fisik dan mental Anda untuk bisa memasuki pekerjaan dan kehidupan di Kalimantan. Terima kasih sudah bergabung di saluran ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.